Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 776. Jelita ingin bunuh diri. Adinata tidak membiarkan Anastasia memutuskan hubungan, dan keduanya kembali ke rumah Jelita bersama. Ketika mereka sampai di kamar tidur, mereka berdua duduk di tempat tidur. Adinata memandang Jelita dan berkata, istri, aku mencintaimu. Setelah mengatakan itu, saya ingat bahwa saya telah meramalkan adegan ini sebelumnya di pesawat, dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang lucu? Anastasia bertanya dengan bingung. Adinata tersenyum dan berkata, sebelum datang ke sini, saya sebenarnya memperkirakan apa yang akan terjadi ketika saya datang ke sini. Coba tebak adegan mana yang saya prediksi? Anastasia menggelengkan kepalanya. Adinata berkata, itulah adegan yang baru saja terjadi, ketika aku menatapmu dengan penuh kasih sayang dan berkata kepadamu, istriku, aku mencintaimu. Tetapi, saya tidak tahu bahwa Anda telah merasuki Jelita pada waktu itu. Saya melihat dalam pikiran saya bahwa ketika saya mengatakan ini kepada Jelita, saya hampir menjadi gila dan menampar diri sendiri. Sungguh, saya tidak mengerti mengapa saya mengakui perasaan saya. Cinta untuk Jelita. Sekarang, aku menyadari bahwa orang yang aku akui adalah kamu, Anastasia. Anastasia menyentuh wajah Adinata dengan sangat sedih. Suamiku yang bodoh, mengapa kamu menyalahkan dirimu sendiri? Kamu adalah dewa, jadi kamu harus menghargai dirimu sendiri. Adinata tersenyum dan berkata, jangan khawatirkan aku, sayangku. Bahkan peluru pun tidak bisa membunuhku sekarang. Tamparan saja sudah cukup. Tapi kamu harus lebih berhati-hati di sana. Lagi pula, aku membunuh istri Han Xiaozong, tolong lindungi aku. Jika orang ini suatu hari nanti sakit, dia akan menyakitimu. Anastasia mengangguk, saya baik-baik saja. Han Xiaozong cukup sopan kepada saya, tetapi dia tidak mengizinkan saya keluar. Saya tercekik sendirian di kamar. Saya menjadi gila. Suamiku, kamu sudah di sini terlalu lama. Tolong tinggal bersamaku, aku ingin tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Yah, suamiku tidak akan pergi. Suamiku akan selalu bersamamu. Adinata juga merasa bahwa Anastasia sangat menyedihkan sekarang. Karena dialah Anastasia menderita sekarang. Keduanya berpegangan tangan dan mengobrol, tetapi melihat wajah Jelita, Adinata masih merasa sedikit keluar dari kontak. Jelita sebenarnya terlihat sangat mirip dengan Anastasia. Keduanya memiliki keindahan alam, dan keindahan selalu memiliki banyak kesamaan. Tetapi karena Jelita telah melakukan terlalu banyak hal menjijikan, Adinata tidak ingin menatap wajahnya, mengungkapkan kasih sayang dan berbicara dengan penuh kasih sayang. Jadi, Adinata menyarankan, Anastasia, kenapa kamu tidak menutup tirai dan mari kita ngobrol dalam kegelapan? Anastasia tertegun sejenak, mengapa obrolan video tiba-tiba beralih ke obrolan suara? Meskipun Anastasia memiliki Jelita, sudut pandangnya tidak berubah saat dia melihat Adinata, dia tetaplah Adinata. Jadi aku tidak mengerti perasaan Adinata. Oke. Setelah Anastasia setuju, Adinata menutup tirai, menutup pintu rapat-rapat, dan membuat seluruh ruangan menjadi gelap. Setelah itu, Adinata dan Jelita melepas sepatu mereka, berbaring di tempat tidur, dan mengobrol perlahan. Adinata tahu bahwa Anastasia sendirian selama periode ini, tanpa seorang pun untuk diajak bicara. Jadi dari saat mereka bertemu hingga kejadian baru-baru ini, dia terus mengobrol dengannya untuk menebus periode waktu ini. Kekosongan Anastasia. Keduanya mengobrol lebih dari 1 jam dalam kegelapan, karena tidak bisa melihat wajah satu sama lain, Adinata bahkan mengira Jelita di sebelahnya adalah Anastasia yang asli. Dua insan yang begitu saling mencintai, setelah berpisah di dua tempat, mengalami hidup dan mati, dan setelah dipertemukan kembali, tentu mau tidak mau menjadi mesra. Saya tidak tahu kapan, keduanya mulai berciuman. 5 jam kemudian, Anastasia berbaring di pelukan Adinata dan berkata, sayang, Han Xiaozong mendesak saya untuk memutuskan kontrol, dan juga meminta Anda untuk kembali dan membantunya dalam penelitian. Apa yang harus saya lakukan? Adinata berkata, abaikan dia, ayo tetap di sini. Anastasia tiba-tiba berteriak. Adinata sangat gugup dan bertanya, ada apa? Anastasia, apakah terjadi sesuatu padamu di sana? Anastasia berkata, Han Xiaozong menendang pintu keluar dan berkata bahwa jika kamu tidak membuka pintu lagi, dia akan mendobrak masuk. Suamiku, bagaimana kalau kita dengarkan saja dia? Han Xiaozong sialan ini. Adinata sangat marah, tapi sekarang, Anastasia sendiri berada dalam kendali Han Xiaozong, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Baiklah, kalau begitu jaga dirimu baik-baik di sana. Saat kamu bosan, main game, baca buku, dan tonton film. Ngomong-ngomong,
Sutradara Nolan selalu memintaku menonton Tenet. Akhirnya, aku belum punya saatnya untuk melihatnya. Bagaimana kalau kamu membantuku melihatnya dulu? Kata Adinata. Baiklah, selamat tinggal suamiku. Anastasia mencium Adinata dan kemudian memutuskan hubungan. Saya melihat Jelita langsung tertidur. Saat ini, Adinata juga menyalakan lampu di kamar. Melihat Jelita terbaring di tempat tidur, Adinata menutupi dahinya. Sial, aku tidak boleh membiarkan Jelita tahu bahwa aku tidur dengannya lagi. Oh, betapa tidak adilnya. Kupikir aku tidak akan pernah menyentuh perempuan jalang ini lagi dalam hal ini hidup. Siapa yang tahu? Orang alat? Dia hanya orang alat. Tidak peduli. Adinata mendandaninya dan segera memesan penerbangan untuk kembali ke Jixi lagi. 1 jam kemudian, Jelita perlahan membuka matanya. Ah, kenapa aku ada di rumah? Kapan aku kembali? Jelita menggosok matanya, benar-benar lupa mengapa dia pulang dan berbaring di tempat tidur. Tidak, seharusnya aku sedang makan bersama Clay George di restoran tadi. Saat aku di toilet, aku seperti pingsan. Ah, Jelita segera memeluk dirinya sendiri. Via Tuhan, apa yang terjadi setelah aku pingsan? Mungkinkah aku diberikan kepada Clay George? Wah, pasti begini, aku terlihat cantik sekali. George pasti menyentuhku. Jelita menangis. Dia melihat ke cermin dengan hati-hati dan memeriksa dirinya sendiri, dan menemukan bahwa dia memang telah disentuh oleh seorang pria. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini Adinata pasti tidak akan menginginkanku lagi. Jelita berjongkok di tanah dan menangis lama sekali. Semakin dia menangis, dia semakin putus asa. Akhirnya, dia menelepon Manson. Halo, Manson menjawab telepon. Jelita menangis, Manson, aku tidak ingin hidup lagi. Kamu akan merawat putri kami dengan baik mulai sekarang. Aku tidak bisa melihatnya tumbuh dewasa. Manson berkata tanpa berkata-kata. Mengapa kamu begitu gila? Jelita berkata, saya diperkosa oleh pria lain. Manson berkata dengan kaget. Astaga, bukan? Di sini lagi. Bagaimana status Adinata sekarang? Saat aku melihatnya, aku tidak berani bernapas dengan keras, karena takut dia akan menyelesaikan masalah denganku untuk apa terjadi di masa lalu. Apakah kamu masih berani menyinggung perasaannya? Jelita menangis, aku tidak tahu sama sekali. Aku tertegun, aku tidak tahu apa-apa. Manson, aku akan bunuh diri mati demi cinta. Aku ingin membuktikan cintaku untuk Adinata, itu suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku sebelum aku mati? Manson berkata, lupakan saja, mati saja. Aku khawatir jika aku mengatakannya, kamu tidak ingin mati lagi. Jelita terkejut, apa maksudmu? Kata-kata apa yang membuatku tidak ingin mati? Katakan dengan cepat. Bab 777. Yosusu dekat dengan Park Sung-ki. Hangwo, Seoul. Anak buah Park Sung-ki tiba-tiba bergegas ke kantor Park Sung-ki dengan panik dan buru-buru berkata, Tuan, saya baru saja melihat sosok Yosusu di stasiun TV KBS. Saat anak buah Park Sung-ki tadi sedang menonton TV, mereka tiba-tiba menyadari bahwa salah satu orang yang diwawancarai oleh stasiun TV tersebut ternyata adalah Yosusu dari Tiongkok. Ini tentu saja sengaja diatur oleh Adinata. Orang-orang Park Sheng-ji harus segera mengetahui bahwa Yosusu akan datang ke negeri Han, dan kemudian mereka akan mengirim orang untuk menangkapnya. Mereka harus mengambil inisiatif dalam hal ini. Jika Yosusu berinisiatif mendekat, Park Sheng-ji pasti akan waspada dan menganggap orang yang datang itu tidak baik. Park Sheng-ji bingung sejenak. Yosusu? Apakah dia kerabat Adinata yang berpenampilan biasa di Aurus Hall Tianmu sebelumnya? Bawahan Park Sheng-ji berkata, Dia, Tuan, dialah wanita itu. Park Sheng-ji tiba-tiba mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan kanannya. Bintang sapu ini lebih mungkin gagal daripada berhasil. Aku hampir jatuh ke tangan Adinata. Ikuti dia selama 2 hari dan lihat apa yang dia lakukan di negara dingin. Tidak ada bahaya, lalu bawa dia ke sini. Ya, 3 hari kemudian. Sebuah agensi hiburan mengadakan bursa kerja penyanyi internal. Anihasa, saya Yosusu dari Tiongkok. Saya ingin menjadi trainee di perusahaan Anda. Yosusu mengenakan rok pendek yang lucu dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Saat ini, dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa dan memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat, yang dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan dan menakutkan. Namun, penampilannya masih terlihat seperti gadis Jiangnan lemah dari Tiongkok. Tiba-tiba, seseorang menendang pintu. Hahaha, Yosusu, kamu berani sekali. Kamu benar-benar berani datang ke negara Han kita untuk menjadi trainee? Apakah kamu ingin menjadi artis? Kamu bahkan tidak bercermin. Apakah negara Han kita menerimanya? Semua sampah. Orang ini adalah bawahan Park Sung-ki. Yosusu mengenali pria ini, mengingat suaranya, dan mengingat ancaman sebelumnya yang dia lakukan di Aurous Halls. Yosusu ingin segera membunuhnya. Namun, dia tidak bisa melakukan ini, karena jika dia membunuhnya, Yosusu tidak akan bisa mendekati Park Sung-ki. Keluarga PU dijaga ketat. Jika Anda menerobos Kunchorosuk dengan paksa,
Anda pasti tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, Yao Susu sengaja berpura-pura takut, meringkuk dan bersembunyi di pojok. Jikamu, jangan datang. Aku mohon biarkan aku hidup. Bawahan Park Shengji mendengus. Biarkan kamu hidup? Kamu hampir menyebabkan tuanku dan aku mati di Tiongkok. Kamu bintang sapu. Ayo, ikuti aku untuk bertemu tuan. Yao Susu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, saya tidak ingin melihatnya. Tolong, jangan biarkan saya melihatnya lagi. Saya takut. Bentak. Anak buah Park Sung Ki menampar wajah Yao Susu. Jika kamu tidak ingin dipukuli, jujur saja. Kemudian, anak buah Park Sung Ki dengan paksa menangkap Yao Susu dan pergi. Tetapi ternyata Yao Susu lebih berat darinya. Anak buah Park Shengji memandang Yao Susu dan menemukan bahwa kakinya lebih panjang dari sebelumnya. Dia sangat gembira dan menampar kaki Yao Susu, memanfaatkannya. Oke, Yao Susu, mengapa saya menyadari bahwa sosok Anda lebih panjang dari sebelumnya? Itu bahkan lebih baik. Yao Susu menanggung penghinaan, sekarang dia tidak bisa menahan diri dan hanya bisa membiarkan bawahan sialan ini memanfaatkannya. Tapi dia diam-diam bersumpah akan membunuh bajingan ini dengan tangannya sendiri nanti. Dalam perjalanannya, Yao Susu digoda dan dimanfaatkan oleh anak buah Park Shengji. Jika Yao Susu tidak melawan dengan keras, pria ini mungkin akan melanggar Yao Susu di dalam mobil dan kemudian membawa Yao Susu masuk. Dasar jalang kecil, beraninya kau menggigitku? Gigitannya sungguh menyakitkan. Jika Tuan ingin membunuhmu nanti, tunggu saja sampai aku membunuhmu. Anak buah Park Shengji berteriak dengan marah dan membawa Yao Susu ke kamar Park Shengji. Begitu sampai di pintu, bawahannya meminta Yao Susu berhenti, sementara Park Shengji berada di belakang ruangan. Tidak, jarak saat ini tidak cukup. Dengan jarak saat ini antara Yao Susu dan Park Shengji, ditambah dengan petugas keamanan di dalam ruangan, dan kemungkinan adanya peralatan keselamatan di dalam ruangan yang tidak diketahui Yao Susu tidak boleh mengambil tindakan gegabah. Karena Adinata memberitahunya bahwa Yao Susu hanya punya satu kesempatan untuk mengambil tindakan, dan kali ini dia akan membunuh Park Shengji. Kalau tidak akan ada peluang lagi. Anda tahu, meskipun dia sekuat Adinata, dia gagal membunuh Park Shengji terakhir kali dan membiarkannya melarikan diri. Tuan, Yao Susu telah dibawa ke sini, bawahan Park Shengji melaporkan. Park Sung Ki tidak merespon. Ia tampak sibuk dengan sesuatu yang sangat penting. Setelah beberapa menit, Park Sung Ki bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekat. Yao Susu, kamu berani sekali. Kamu berani datang ke negeri Han. Aku sangat penasaran. Bukankah Adinata membunuhmu setelah kita pergi terakhir kali? Dia tahu kamu membiusnya. Park Shengji merasa bahwa orang kecil seperti Yao Susu seharusnya sudah lama dieksekusi oleh Adinata. Setidaknya jika itu Park Sung Ki, dia akan melakukan ini. Yao Susu tampak menyedihkan dan lemah, menangis dan berkata, saudara Adinata sangat marah. Saya sudah lama memohon agar saudari Jelita dan nenek saya dikeluarkan, dan kemudian dia bersedia melepaskan saya. Namun, dia memintaku untuk menghilang dari pandangannya mulai sekarang, jadi aku datang ke negeri Han. Tolong biarkan aku pergi. Ceka. Park Shengji terus menggelengkan kepalanya. Adinata, pria ini sangat baik pada wanita. Dia sangat baik pada wanita. Wanita jalang itu jelita. Bahkan jika dia selingkuh, dia tidak akan melakukannya. Bunuh dia, dan sekarang sepertinya dia pergi lagi. Mereka tidur bersama. Sepertinya dia sangat terobsesi dengan wanita jelita ini. Yao Susu, kamu seharusnya senang karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wibisana. Jika tidak, kamu tidak akan hidup di hadapanku hari ini. Setelah Yao Susu mendengarkan terjemahannya, dia mengangguk berulang kali. Dia, saudara laki-laki Adinata sangat menghargai keluarga saudari Jelita. Nenek saya juga menyelamatkan nyawa saudara laki-laki Adinata, jadi saya baik-baik saja. Park Shengji berkata, karena Adinata sangat bimbang, kamu masih memiliki kesempatan untuk mendekati Adinata. Saya perintahkan kamu untuk mengintai di samping Adinata dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Setelah mendengar ini, Yao Susu segera menolak. Tidak, Tuan, jangan biarkan saya melakukan hal seperti ini lagi, saya mohon. Bentak. Anak buah Park Shengji menampar wajah Yao Susu. Apakah kamu punya hak untuk menolak? Jika kamu tidak berani melakukannya, aku akan membunuhmu. Saya akan melakukan apa yang saya lakukan. Tolong jangan bunuh saya. Saya bersedia melakukan apapun yang Anda minta, dan saya tidak akan menolak jika Anda membiarkan saya menjadi wanita Anda, kata Yao Susu cepat. Namun, setelah mendengar kata-kata Yao Susu, Park Shengji dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu, wanita rendahan dari Tiongkok, sebenarnya ingin menjadi wanita tuan kita? Kamu bahkan tidak layak untukku, teriak anak buah Park Shengji. Park Shengji melihat ke arah Yao Susu dan menemukan bahwa Yao Susu terlihat lebih menarik dari sebelumnya, terutama kakinya yang panjang. Kaki Yao Susu awalnya terlihat bagus, namun kini setelah disuntik serum, kakinya menjadi lebih panjang dan lebih bagus. Wanita ini, sungguh lumayan. Park Shengji menunjukkan senyuman jahat di bibirnya. Bab 778. Park Sung Ki terbunuh. Faktanya,
Orang-orang setingkat Park Sung-ki sudah terbiasa melihat segala macam keindahan sejak mereka masih muda, dan mereka sudah lama bosan melihatnya. Untuk wanita seperti Yeo Susu yang berpenampilan biasa namun memiliki banyak kelebihan, Park Sung-ki juga menganggapnya baru. Layaknya suami dari banyak selebritis wanita, meski istrinya begitu cantik dan menjadi dewi di hati banyak orang, mereka tetap saja selingkuh. Terlebih lagi, pasangan yang selingkuh seringkali berpenampilan biasa-biasa saja dan tidak bisa dibandingkan dengan istrinya sama sekali. Itu sebabnya, Park Sung-ki berkata sambil tersenyum buruk, "Ya, aku lelah bermain dengan wanita-wanita cantik, jadi mungkin menyenangkan bermain dengan wanita-wanita yang rendah hati dan biasa-biasa saja. Karena wanita ini sangat ingin menjadi budakku, maka baiklah, aku akan memberinya kesempatan untuk tinggal." Ya, anak buah Park Sheng-ji segera menggeledah tubuh Yeo Susu lagi untuk memastikan bahwa dia tidak memakai senjata apapun. Park Sheng-ji tidak sabar, oke, berhentilah mencari. Dia adalah wanita yang lemah. Bahkan jika dia diberi senjata, bagaimana dia bisa menyakitiku dengan tubuh halusnya? Kamu pikir aku terlalu lemah? Bawahannya segera membungkuk dan meminta maaf. Maaf tuan, ayo keluar dulu. Setelah itu, semua anak buah Park Sung-ki meninggalkan ruangan. Park Sheng-ji menghampiri Yeo Susu, mengulurkan tangannya untuk mengaitkan dagu Yeo Susu, dan berkata dengan arogan, "Wanita Tionghoa tercela, tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak memberikannya kepada penguasa dunia? Park terhebat Sheng-ji." Keluarga bermarga itu berlutut. Yeo Susu dan Park Sung-ki sangat dekat saat ini. Jarak ini telah mencapai titik di mana Yeo Susu dapat membunuh Park Sung-ki secara instan. Saya melihat senyuman aneh di wajah Yeo Susu. Ketika Park Sheng-ji melihat senyuman ini, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk, berbicara secara logis. Seorang wanita Jiangnan yang lemah seharusnya tidak memiliki senyuman yang buruk. Dan ketika dia menyadari bahwa dia dalam bahaya, semuanya sudah terlambat. Saya melihat Yeo Susu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih leher Park Sheng-ji. "Ah, kamu sial." Park Sung-ki ingin melawan. Tetapi ternyata dia tidak sekuat seorang gadis. Dia ingin berteriak atau meminta bantuan, tapi dia tidak bisa. Yeo Susu memandangi wajah Park Sheng-ji yang memucat dan terlihat sangat tidak nyaman, dan berkata, Park Sheng-ji, saudara Adinata Brahma memintaku untuk memberimu pesan. Sejak kamu memprovokasi dia, kamu sudah dikutuk. Aku akan mati di tangannya hari ini. Aku diutus oleh saudara Adinata untuk mengambil nyawamu." Park Sung-ki mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi tidak ada gunanya. Yeo Susu adalah wanita yang telah disuntik serum Mirakuru. Saat ini dia adalah wanita terkuat di dunia. Park Sung-ki tidak bisa menahannya sama sekali. Pada akhirnya, Yeo Susu mencekik Park Sung-ki sampai mati. Setelah Park Sheng-ji tercekik, Yeo Susu mengikuti instruksi Adinata dan menyuntiknya dengan suntikan obat lagi untuk mempercepat kematiannya, untuk menyelamatkan keluarga Park dari menyelamatkannya. Saat ini, Yeo Susu tidak pergi karena dia ingin membunuh orang lain. Bawahan yang baru saja memanfaatkannya dan terus menganiayanya. Sebulan yang lalu, Yeo Susu adalah seorang wanita lemah yang akan menangis lama ketika melihat anak anjing dan anak kucing mati. Sekarang, tanpa menyadarinya, dia telah menjadi dewi perang wanita Adinata. Yeo Susu membuka pintu dan berkata kepada bawahan yang menjaga pintu, Opa, Tuan ingin kamu masuk." Setelah mendengar bahwa itu adalah perintah Park Sheng-ji, anak buahnya segera masuk dengan hormat. Setelah masuk, dia menemukan Park Sheng-ji sedang duduk di kursinya. Sebelum dia dapat melihat bahwa Park Sheng-ji telah meninggal saat ini, dia membungkuk hormat dan bertanya, Tuan, Anda sedang mencari saya. Aku mencarimu. Yeo Susu ada di belakangnya dan tiba-tiba berkata dengan dingin. Setelah itu, Yeo Susu meraih anak buahnya dan melompat langsung dari gedung setinggi lebih dari 10 lantai. Anak buah Park Sung-ki terjatuh dari lantai atas dan tewas di tempat. Yeo Susu, sebaliknya, telah mencapai batas fisiknya dan pergi dengan cepat tanpa terjadi apa-apa. Setengah jam kemudian, Park Seok-jeon bekerja sama dengan tim peneliti untuk mempelajari krim wajah yang dapat mengubah wajah seseorang. Setelah mengoleskan krim ini, dapat menjadi penampilan orang lain, seperti penyamaran. Tiba-tiba, asisten Park Seok-jeon yang paling cakap berlutut di depan Park Seok-jeon sambil menangis dan berkata, Tuan, ini tidak baik, Tuan Park Sung-ki sudah mati. Seluruh tubuh Park Seok-jeon tampak benar-benar kosong. Dia baru saja kehilangan satu putranya. Dan sekarang, putranya yang lain telah meninggal. Tidak, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Seminggu kemudian, keluarga Park mengadakan pemakaman Park Sung-ki. Nonanya, kamu tidak boleh masuk. Tuan telah mengeluarkanmu dari keluarga. Sebaiknya kamu kembali. Park Eun-ah muncul di pemakaman dengan mengenakan setelan pemakaman hitam, tetapi dihentikan di luar. Park Eun-ah berpakaian hitam, dengan kerudung di kepalanya. Dia tampak mulia dan menyayat hati. Biarkan aku masuk. Orang yang meninggal adalah kakak tertuaku. Tetapi, biarkan dia masuk. Park Seok-jeon yang berada di dalam mendengar suara Park Eun-ah dan berbicara perlahan. Park Eun-ah kemudian dipersilakan masuk dan bersujud 3 kali ke foto Park Sung-ki. Kemudian,
Park Eun-ah meletakkan tangan kanannya di lengan Park Seok-joon dan menghiburnya. Ayah, maafkan aku. Dia dapat melihat bahwa meskipun tidak ada air mata di wajah Peu Shijun, dia sangat sedih saat ini dan sudah lebih dari setengah kuyup. Peu Shijun berkata dengan tenang, "Iya, ikut aku." Park Seok-joon membawa Park Eun-ah ke sebuah ruangan kecil dan menutup pintu. Peu-nya tahu bahwa ayahnya pasti berada dalam keputusasaan fisik dan mental saat ini, dan berkata, Ayah, begitu banyak hal malang yang terjadi akhir-akhir ini. Kamu harus bertahan. Keluarga kami bergantung padamu untuk mendapatkan pijakan di antara 8 keluarga besar. Jika kamu jatuh, keluarga kita juga akan jatuh." Park Eun-ah adalah wanita yang berorientasi pada karir, dan dia tidak ingin keluarganya tertinggal dari keluarga lain. Peu Shijun berkata dengan dingin, "Tahukah kamu bagaimana kakak tertuamu meninggal?" Park Eun-ah menjawab, sepertinya dia dibunuh oleh seorang wanita Tionghoa." Park Seok-jun tiba-tiba meninggikan suaranya. "Itu Adinata. Itu Adinata, binatang buas itu. Dia membunuh Cheng Yu, dan sekarang dia membunuh Sung Gi. Dia iblis, dia ingin aku mati tanpa anak. Sialan ini ya, jika aku tidak merobeknya menjadi 2, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia." Park-nya juga terlihat bermasalah. Dia sudah lama menasihati ayahnya untuk tidak melawan keluarga Brahma. Jika keluarga Park tidak mengincar keluarga Brahma pada awalnya, maka Park Sheng-ji dan Park Cheng-yu tidak akan mati sekarang. Park Seok-jun memandang Park Eun-ah dan berkata, sekarang kakak laki-laki tertua dan ketigamu sudah meninggal, hanya kamu yang tersisa di antara anak-anakku. Hanya kamu yang bisa mewarisi kekayaan keluarga Peu." Park Eun-ah sangat bersemangat. Mimpinya adalah mendapatkan pengakuan dari keluarganya dan mengambil alih bisnis keluarga. Dia selalu memiliki ambisi ini. Peu Shijun berkata, "Iya, saya tahu kamu selalu ambisius dan ingin mengambil alih keluarga Peu kita. Saya bisa menyerahkan bisnis keluarga kepada Anda." Park-nya berkata dengan penuh semangat, "Benarkah? Ayah, aku bersumpah, aku akan memimpin keluarga dengan baik dan tidak akan pernah mempermalukanmu." Park Seok-joon berkata, "Namun, saya punya syarat." "Kondisi apa?" tanya Park-nya. Peu Shijun berkata, "Kamu harus membunuh Adinata dengan tanganmu sendiri." Bab 779. Sesuatu terjadi pada putra Adinata. Ekspresi Park-nya tiba-tiba berubah. "Apakah kamu ingin dia membunuh Adinata dengan tangannya sendiri?" Adinata adalah satu-satunya 2 pria dalam hidup Park-nya yang pernah membuat jantungnya berdebar kencang. Dan beberapa waktu lalu, keduanya menjalin hubungan. Park-nya tentu saja tidak mau. Ayah, jangan melawan Adinata lagi, oke? Kenapa kamu harus melawannya sampai mati?" bentak. Park Seok-jun menampar wajah Park-nya. Adikmu dan adikmu semuanya dibunuh oleh Adinata. Bagaimana aku bisa menghindarinya?" Park-nya, "Jika kamu ingin mewarisi warisan besar keluarga Peu, kamu harus datang kepadaku dengan membawa kepala Adinata. Jika tidak, aku akan memiliki putra lagi dan memberinya warisan besar keluarga Peu. Anak laki-laki Adinata itu menyukaimu, dan kaulah yang memiliki peluang terbaik untuk membunuhnya. Kuharap kau tidak mengecewakanku." Setelah mengatakan itu, Peu Shijun pergi. Park Eun-ah dalam kesulitan besar dan diminta untuk membunuh pria yang dicintainya dengan tangannya sendiri. Bagaimana dia bisa rela? Namun, jika dia tidak melakukan ini, usaha paruh waktunya akan sia-sia. "Adinata, kenapa kamu?" Keesokan harinya, Park Seok-joon terbang ke negara pulau dan bertemu dengan Miyamoto Kurasuke. Keduanya merasakan kepedihan karena kehilangan anak, dan kedua putra mereka dibunuh oleh Adinata. Oleh karena itu, pada saat ini, suasana hati dan rencana mereka sama persis. Mereka berdua sedang duduk di kasur, dengan aroma teh meluap di atas meja di depan mereka. Peu Shijun berkata, "Saudara Miyamoto, kedua putra saya dibunuh oleh Adinata. Putra Anda Masaki Miyamoto juga dibunuh oleh Adinata sendiri. Kita harus membalas dendam ini." Miyamoto Kurasuke mengepalkan tinjunya. Sejak kematian putraku, aku tidak pernah lupa untuk membalaskan dendam putraku. Namun, pria Adinata ini sekarang telah disuntik dengan serum Mirakuru yang sempurna. Tidak mudah untuk membunuhnya sama sekali. Park Seok-joon berkata, "Dia membunuh orang-orang terdekat kami dan membuat kami hidup dalam kesakitan karena kehilangan orang yang kami cintai setiap hari. Meskipun kami tidak dapat membunuhnya untuk saat ini, kami masih dapat membiarkan dia merasakan hal yang sama. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai?" Miyamoto Kurasuke mengambil cangkir teh dan bertanya, "Maksudmu membunuh keluarganya?" "Orang tuanya awalnya ada di tanganku, tapi sayangnya mereka diselamatkan oleh Adinata. Aku tidak tahu di mana kedua istrinya berada. Adapun kakak laki-laki dan perempuan tertuanya, aku khawatir membunuh mereka tidak akan cukup untuk membuat Adinata merasa sedih." Peu Shijun berkata, Adinata tidak hanya memiliki 2 istri, dia juga memiliki seorang istri yang baru menikah, yang berasal dari Aurous Halls, bernama Jelita. Bukankah wanita itu pernah berselingkuh sebelumnya? Adinata seharusnya tidak peduli dengan hidup atau matinya. Jika kita membunuhnya, Adinata mungkin akan bertepuk tangan, kan? Miyamoto Kurasuke secara alami tahu tentang keberadaan Jelita.
PU Shijun menggelengkan kepalanya. Saudara Miyamoto meremehkan perasaan Adinata terhadap wanita jalang jelita ini. Sejauh yang saya tahu, dia sangat mencintai jelita. Beberapa hari yang lalu, Clay George dengan sengaja mendekati jelita. Adinata berada ribuan mil jauhnya dan datang ke sini untuk menghentikannya. Saya telah melihat video pengawasan dia dan jelita naik lift ketika Adinata muncul. Dalam video tersebut, Adinata berinisiatif untuk memeluk dan mencium jelita, dan sepertinya dia sangat mencintainya. Miyamoto Kurasuke mengeluarkan suara yang menghina. YHMPH, Adinata adalah pecundang yang tidak memiliki skill dan berpura-pura menjadi pahlawan di depan kita, tapi dia berulang kali jatuh cinta pada wanita yang selingkuh. Sekarang aku sudah memaafkannya lagi. Saudara PU maksudnya selama kita membunuh jelita, Adinata akan sama sedihnya seperti saat kita kehilangan putra kita? PU Shijun mengangguk. Ya, dan tidak hanya jelita di Aurous Halls, tetapi juga putra yang dia dan Adinata lahirkan. Bahkan jika dia tidak merasa kasihan pada jelita, selama kita membunuh putra Adinata, dia pasti akan lebih baik dari kita saat ini. Saya merasa sangat sedih. Ledakan. Miyamoto Kurasuke berdiri dengan marah. Dia membunuh putra kita juga akan membunuh istri dan anak-anaknya. Saudara PU, mengapa kita menunda? Segera buat rencana untuk pergi ke Aurous Halls, bunuh jelita. PU Shijun berkata, jelita dilindungi oleh orang-orang Adinata. Kita tidak bisa terlalu meremehkan musuh dan kita harus berhati-hati dalam pengaturan kita. Miyamoto Kurasuke mendengus dingin. Jangan khawatir, keluarga Miyamoto kami baru-baru ini mengembangkan gas beracun. Untuk membunuh wanita jalang jelita dan Adinata di Aurous Halls, saya tidak keberatan membiarkan seluruh orang Aurous Halls dan dikuburkan bersama mereka. 2 hari kemudian, seorang reporter dari stasiun TV Aurous Halls, mengenakan topeng, memegang mikrofon dan menghadap kamera di gerbang komunitas Wete. Pagi-pagi sekali, di komunitas Wete di belakang saya, ditemukan 10 warga keracunan gas tak dikenal. Setelah dilarikan ke rumah sakit, upaya penyelamatan masih belum efektif. Saat ini, polisi dan rumah sakit belum menyebutkan secara jelas sumber gas tersebut. Kami mengingatkan semua orang untuk memakai masker saat bepergian. Saat ini, jelita berada di dalam kamar, berkeringat di dahinya yang gugup, terus-menerus menelepon Adinata dan mengirim pesan suara WeChat. Suamiku, aku sangat takut. Lebih dari selusin orang meninggal di komunitas kami dalam semalam. Untungnya, aku menutup jendela ketika aku pergi tidur di malam hari. Kalau tidak, sesuatu mungkin terjadi pada aku dan bayiku. Sekarang aku tidak berani membuka jendela atau bahkan keluar pintu. Sepertinya beberapa orang yang kamu kirim untuk melindungiku di bawah telah diracuni. Apa yang harus aku lakukan? Suamiku, aku sangat takut. Tolong datang dan selamatkan aku dan anakku. Jixi. Han Xiaozong tiba-tiba menerima telepon dari bawahannya. Ini tidak baik, Tuan. Gas beracun yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di komunitas Wete, dan banyak orang meninggal. Saat ini, istri dan anak-anak Adinata masih sehat, tetapi gas beracun di dekatnya belum menghilang, dan sumber gas beracun kami belum menemukan mereka, dan situasi mereka tidak optimis. Sialan, siapa yang melakukan ini? Setelah Han Xiaozong mendengar ini, dia merasa seperti menjadi gila. Adinata akhirnya menetap di Jixi dan membantunya membuat beberapa terobosan dalam teknologi yang mengubah otak. Namun sesuatu terjadi lagi pada keluarga Adinata. Jika Adinata mengetahuinya, apakah dia harus kembali? Han Xiaozong segera menemukan Adinata dan menemukan bahwa Adinata sudah mengetahui berita tersebut dan hendak bergegas ke Aurous Halls. Adinata, jangan pergi. Kemajuan penelitian kami akan terhenti jika kamu pergi. Han Xiaozong menghentikan Adinata. Adinata langsung mendorong Han Xiaozong menjauh. Pergi. Sesuatu terjadi pada anakku, dan sesuatu akan terjadi padanya. Bisakah kamu bertanggung jawab? Han Xiaozong berkata, saya sudah tahu tentang masalah ini. Serahkan pada saya. Saya pribadi akan pergi ke Aurous Halls untuk membantu Anda mengirim jelita dan putra Anda ke tempat yang aman. Anda dapat tinggal di sini dan melanjutkan penelitian Anda. Bagaimana? Bagaimana Adinata bisa merasa nyaman menyerahkan istri dan anak-anaknya kepada iblis Han Xiaozong? Adinata berkata, saya ingin Anda membantu saya. Saya ingin Anda menangkap ibu dan anak mereka sebagai sandera, dan kemudian mengancam saya lagi. Keluar dari sini. Adinata mau tidak mau langsung keluar. Han Xiaozong tahu bahwa Adinata tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, dia menyandera istri Adinata. Tian Brahmashen, tunggu aku akan pergi bersamamu. Bab 780. Selamatkan jelita dan putranya. Ini dengan cepat, Han Xiaozong meminta Adinata kembali ke Jixi untuk melakukan penelitian, jadi dia harus mengikutinya kembali ke Aurous Halls. Han Xiaozong mengatur agar Adinata terbang ke Aurous Halls dengan jet pribadinya. Tidak lama setelah pesawat lepas landas, Adinata menerima pesan suara lagi dari jelita. Suamiku, kaca anti peluru rumah kami pecah, gas masuk rumah kami, dan bayi kami pingsan. Aku juga merasa pingsan. Suamiku, tolong selamatkan kami. Datang dan selamatkan kami. Mendengar suara jelita,
Adinata langsung berteriak, percepat! Percepat! Cepat ke Aurous Hall secepat mungkin! Cepat!" Ketika Adinata mendengar bahwa putranya pingsan, hatinya menjadi terjerat. Dia adalah darah dagingnya sendiri. Dia masih terinfeksi gas beracun di usia yang begitu muda. Bagaimana tubuh kurus seperti itu bisa menahannya? Idiot jelita! Tidakkah kamu akan mengenakan masker gas pada anakmu saat ini? Ah, apa yang harus aku lakukan? Adinata sangat cemas. Jixi harus bergegas ke Aurous Halls. Tidak peduli seberapa cepatnya, itu akan memakan waktu setengah jam. Pada saat Adinata tiba, saya khawatir anak itu sudah meninggal. Han Xiaozong juga baru saja mendengar pesan suara tersebut dan mengetahui bahwa Jelita dan anak-anak mereka telah terkena gas beracun dan berada dalam bahaya. Han Xiaozong berkata, "Ya Adinata, bahkan jika kita bergegas dengan kecepatan tercepat, saya khawatir ini akan terlambat. Ini bukan gas beracun biasa. Ini pasti gas yang dikembangkan secara diam-diam oleh 8 keluarga rahasia. Tanpa kami, dokter terbaik dari 8 keluarga besar ada di sini, dan mereka telah melewati waktu terbaik untuk menyelamatkan mereka. Bahkan jika Great Luo Immortal datang, mereka tidak dapat menyelamatkan mereka." Adinata berkata dengan marah, "Kamu bahkan tidak perlu mengatakannya." Adinata sangat marah pada Han Xiaozong. Jika dia tidak diseret untuk melakukan penelitian, mungkin dia bisa menyelesaikan masalah ini secepat mungkin di Aurous Halls. Han Xiaozong berkata, "Ya Adinata, kamu tidak perlu terlalu cemas. Orang-orangku telah melindungi keluargamu di Aurous Halls. Sekarang aku dapat mengirim orang untuk mengeluarkan gas khusus. Gas ini dapat langsung menetralisir dan menutupi bau apapun, baik itu beracun atau busuk." "Gas? Jenis gas khusus apa?" tanya Adinata. Han Xiaozong berpikir sejenak dan berkata, "Ya apakah Anda pernah ke Swiss, kamar romantis yang saya rancang khusus untuk Lotta?" Adinata berkata, "Maksudmu ruangan ambigu itu? Aku pernah ke sana, dan bau di dalamnya ambigu. Jika kamu tinggal di sana, tidak peduli pria atau wanita gunung es macam apa kamu, aku khawatir kamu akan mendapatkan emosional. Dasar iblis, kamu hanya ingin menunggu sampai Lotta berusia 18 tahun untuk membawanya masuk, jadi kamu merancang ruangan yang tidak tahu malu." Han Xiaozong mengangkat bahu. "Sekarang bukan waktunya memarahi saya, Tian Brahma Shen. Gas di ruangan itu adalah gas khusus yang saya kembangkan secara khusus. Gas ambigu ini dapat mengimbangi toksisitas apapun. Selama saya memesan orang jika gas ini dilepaskan di komunitas Anda sekarang, saya jamin istri dan anak Anda akan bangun. Apakah kamu yakin?" Adinata tidak menyangka bahwa gas tercela itu bisa memiliki efek seperti itu. Han Xiaozong berkata, "Ya Anda adalah dewa, Anda dapat memprediksi apakah yang saya katakan itu benar." Adinata berkata, "Ya tentu saja saya ingin memprediksi, saya tidak akan bercanda dengan kehidupan anak saya." Adinata menutup matanya dan membuat prediksi, dan segala macam suara yang tidak pantas tiba-tiba muncul di telinganya. Seluruh komunitas Suete tampaknya telah berubah menjadi rumah bordil, dan bahkan anjing di pinggir jalan pun kepanasan. Tentu saja, Adinata juga melihat putranya selamat dan sehat. Jadi, Adinata berkata kepada Han Xiaozong, "Dipanggil orang-orangmu." Han Xiaozong tersenyum, segera menelepon dan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan gas di komunitas Suete. Setelah menelepon, Han Xiaozong juga berdiri dan mendesak pilotnya. Percepat, percepat. Nyonya Brahma dari Aurous Halls kami sekarang terinfeksi oleh gas ambigu saya. Jika kami berangkat terlambat, jika orang jahat mendapat dekat dengannya, akibatnya akan menjadi petaka, loh." Adinata mendengar ada yang salah dalam kata-kata Han Xiaozong, dan ingin berbicara tentang karakter Jelita. Dia merasa sangat tidak senang. Han Xiaozong sialan ini. Melihat Adinata mengerutkan kening padanya, Han Xiaozong segera membawakan secangkir teh. "Hahaha, hanya bercanda, Tian Brahma Shen, jangan marah. Datang dan minum teh." Ledakan. Adinata mendorong cangkir teh ke tanah. Setengah jam kemudian, pesawat terbang langsung di atas kawasan Suete. Adinata, sebaliknya, melompat langsung dari pesawat. "Tidak, kamu sombong setelah disuntik serum Mirakuru. Melompat turun dari ketinggian seperti itu. Cepat mendarat. Jika kamu kehilangan Tian Brahma Shen, kamu tidak akan bisa bertahan," teriak Han Xiaozong. Begitu Adinata mendarat di area hijau komunitas tersebut, seekor anjing Teddy merangkak dan menampar sepatunya. "Orang baik." Adinata menendang Teddy ke samping, melompat sekuat tenaga, dan melompat dari lantai 1 ke lantai tempat rumah Jelita berada. Suamiku, kamu akhirnya sampai di sini. Woho, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Ketika Jelita melihat Adinata melompat, dia segera bergegas. Tapi Adinata tidak memberinya kesempatan untuk memeluknya, dan buru-buru berjalan ke arah putranya untuk memeriksa kondisi bayinya. Wah, bayinya terbaring di boks bayi, tidak hanya baik-baik saja, tapi dia juga memiliki senyuman manis. Jelita juga datang dan berkata, Putra kami benar-benar pingsan sekarang. Saya tidak berbohong kepada Anda, tetapi untuk beberapa alasan, gas tersebut tiba-tiba berubah menjadi gas yang ambigu lagi, dan bayi serta saya menjadi jauh lebih baik. Suamiku, aku sekarang..."
Adinata merasa lega saat melihat bayinya baik-baik saja. Dia berkata kepada Jelita, "Ya, aku tahu bagaimana situasimu sekarang. Tak perlu dikatakan lagi, aku tidak bisa menyentuhmu." Jelita sangat tidak senang. "Ya, apakah karena kamu mengira aku telah disentuh oleh pria lain?" Adinata memeluk bayi itu dan berkata, senang mengetahuinya, tidak perlu mengatakannya." Jelita mendengus dingin, suamiku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Bang bang bang. Pada saat ini, Adinata mendengar suara perkelahian di luar gedung, dan dia juga mendengar seseorang memanggil nama Adinata. Adinata melihat ke bawah dan menemukan bahwa orang-orang Han Xiaozong sedang berkelahi dengan anak buahnya. "Adinata, turunlah dan ambil alih pasukanmu. Jika kamu berani menghentikanku lagi, aku akan membunuh mereka semua." Han Xiaozong sangat tidak sabar. Dia hendak naik ke atas untuk mencari Adinata. Tanpa diduga, dia bertemu dengan penjaga keamanan yang dibentuk oleh Adinata di bawah, dan kedua pihak segera mulai berkelahi. Adinata mengerutkan kening dan menyerahkan bayi itu kembali kepada Jelita. "Awasi bayinya, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu keluar dari sini." Setelah mengatakan itu, dia melompat dan langsung melompat dari gedung. Jelita mengejarnya dan berkata, sayang, jangan pergi. Ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Ini tentang Cynthia Yandra." Saat ini, Adinata sudah turun dan tidak mendengar apa yang dikatakan Jelita.